Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Kami dari kelompok biologi yang diketuai oleh Mas Muhammad Mahmud ingin mempresentasikan PKM berjudul optimalisasi hasil produksi ekoenzim menggunakan Acetobacter psilynum dan Saccharomyces cerevisiae pada biodegradasi limbah rumah tangga. Dimulai dari kenalan, perkenalkan nama saya Muhammad Izzatul Iksan, kelas Biologi E angkatan 2021 dengan NIM 22308141053. Selanjutnya, teman kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari Mas Mahmud. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu dosen. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya selaku ketua dari tim ini yaitu Mahmud Ibnu Habib Irsyad Hanif dari kelas pendidikan biologi A angkatan 2021 dengan NIM 21304244025. Saya dilanjutkan ke teman yang satu. Selamat siang untuk Bapak Ibu dosen. Izinkan saya untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ervika Tania Firdausari. Saya dari kelas pendidikan biologi A tahun 2021 dengan nomor NIM 21304244005. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya yang akan menjelaskan tentang pendahuluan dari PKM kami. Pertama, latar belakang. Pengelolaan limbah rumah tangga merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Limbah rumah tangga terdiri dari bahan organik dan anorganik seperti sisa makanan, kertas plastik, dan logam. Bahan-bahan organik tersebut dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu alternatif pengolahan limbah organik rumah tangga adalah dengan merubah limbah tersebut menjadi ekoenzim. Penelitian tentang optimalisasi produksi ekoenzim menggunakan Acetobacter psilynum dan Saccharomyces cerevisiae pada limbah organik rumah tangga penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan bakteri Acetobacter psilynum dan Saccharomyces cerevisiae terhadap hasil produksi ekoenzim. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan bakteri Acetobacter psilynum dan Saccharomyces cerevisiae terhadap kualitas ekoenzim. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas ekoenzim. Yang ketiga, untuk mengetahui alternatif pengolahan limbah organik rumah tangga. Baik, selanjutnya mengenai dasar-dasar teori yang kami gunakan, yaitu ada 4 dasar teori. Yang pertama mengenai limbah rumah tangga. Limbah merupakan sisa-sisa dari hasil produksi yang merupakan sisa dari aktivitas sehari-hari manusia. Nah, limbah rumah tangga sendiri ada yang bersifat organik dan anorganik. Untuk limbah organik ini merupakan limbah yang paling sering ditemukan terbuang sia-sia di tempat pembuangan akhir, dan limbah organik ini merupakan sisa limbah yang berasal dari bahan-bahan organik seperti kulit buah maupun sisa-sisa sayur. Dan untuk kajian teori yang kedua yaitu mengenai ekoenzim. Ekoenzim ini merupakan larutan yang merupakan hasil proses fermentasi dari campuran limbah dapur seperti kulit buah dan juga sayur-sayuran yang sudah tidak digunakan. Nah, kandungan yang ada di dalam ekoenzim ini sendiri dapat membantu mencegah virus dan bakteri patogen. Selain itu, ekoenzim juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair ataupun sebagai disinfektan dalam pembersihan atau sebagai cairan yang dapat membunuh bakteri yang mungkin bersifat patogen pada lantai yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai cairan pembersih lantai. Nah, selanjutnya yaitu mengenai 2 mikroba yang kami gunakan pada judul PKM kami, yaitu ada Acetobacter psilynum dan Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama yaitu Acetobacter psilynum. Acetobacter psilynum adalah salah satu spesies bakteri yang termasuk ke dalam acetic acid bacteria atau bakteri asam asetat. Nah, Acetobacter ini memiliki kemampuan dalam memfermentasikan asam asetat
dalam menghasilkan asam asetat yang dihasilkan dari fermentasi senyawa seperti etanol dan gula. Dan yang kedua yaitu ada Saccharomyces cerevisiae yang merupakan salah satu spesies fungi uniseluler yang tergolong ke dalam kelompok yeast. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini merupakan fungi yang memiliki kemampuan untuk memfermentasikan karbohidrat menjadi bentuk alkohol atau salah satunya etanol. Sehingga dengan adanya dua mikroba ini diharapkan nanti fermentasi itu dapat menghasilkan asam asetat yang lebih banyak jika dibandingkan ekoenzim yang tanpa penambahan bakteri khusus tersebut. Nah, untuk timeline penelitian sendiri, kami akan melakukan perencanaan kegiatan serta persiapan alat dan bahan itu pada bulan pertama minggu kedua, serta untuk proses pembuatan ekoenzimnya itu sendiri pada bulan pertama itu mohon maaf, untuk perencanaan kegiatan serta persiapan alat dan bahan itu dilakukan pada minggu pertama bulan pertama, serta untuk persiapan alat dan bahan selanjutnya dan juga pembuatan ekoenzim itu ada di bulan pertama minggu kedua. Lalu untuk sejak proses pembuatan ekoenzimnya ada di bulan pertama minggu kedua tersebut, nanti selanjutnya selama 1 minggu sekali itu akan ada pengecekan fermentasi berkala untuk mengecek apakah ekoenzim itu akan terbentuk secara baik atau mungkin pengecekan tersebut bertujuan untuk mengeluarkan gas-gas yang dapat membuat proses fermentasi itu berlangsung tidak baik. Nah, selanjutnya setelah fermentasi berkala selama 5 minggu itu pada yang rencananya itu akan kami akhiri pada minggu ketiga bulan kedua itu nanti akan ada pengujian kandungan senyawa organik. Di situ kami menggunakan spektrofotometer UV visible yang nanti akan dapat menampilkan senyawa-senyawa organik, kandungan senyawa organik yang ada di dalam ekoenzim. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan pengujian kandungan senyawa organik tersebut, kami akan melakukan penyusunan laporan serta menyiapkan luaran-luaran tersebut. Nah, setelah penyusunan laporan itu di saat itu juga kami juga pada minggu tersebut, yaitu pada minggu ketiga bulan kedua itu kami juga melakukan revisi-revisi serta mungkin untuk perbaikan-perbaikan yang ada pada laporan serta luaran yang kami harapkan. Dan untuk evaluasi program itu kami lakukan setiap 3 minggu sekali itu untuk memastikan bahwa pada tiap program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk pengumpulan laporan itu sendiri kami rencanakan pada akhir bulan kedua atau minggu keempat di bulan kedua. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Untuk kali ini jenis penelitian yang kami lakukan itu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Selanjutnya dari penelitian tersebut yaitu ekoenzim hasil fermentasi dari keempat perlakuan penelitian. Untuk objek penelitiannya yaitu jumlah kandungan bahan aktif dalam hasil produksi ekoenzim. Selanjutnya pada penelitian ada variabel bebas. Variabel bebas sendiri dalam penelitian ini adalah jenis mikroba yang diberikan. Dan variabel terikatnya dalam penelitian ini merupakan jumlah kandungan bahan aktif dalam hasil produksi ekoenzim. Baik, untuk selanjutnya mengenai prosedur penelitian yang akan kami rencanakan, yaitu yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan untuk ekoenzim. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan untuk pembuatan ekoenzim ini dapat berupa alat seperti botol bekas dan juga nanti untuk bahan-bahannya kami menggunakan limbah organik rumah tangga seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu kulit buah dan juga sayur-sayuran yang sudah tidak digunakan. Nah, kulit buah sendiri dapat berupa kulit pepaya atau kulit nanas juga. Nah, selanjutnya kami akan melakukan pembuatan ekoenzim, tapi pada saat itu kami tidak menggunakan penambahan ekoenzim berupa mikroba khusus. Nah, namun pada saat itu juga kami juga memberikan perlakuan ekoenzim yang ditambahkan mikroba khusus yaitu Acetobacter genum dan Saccharomyces cerevisiae pada ekoenzim tersebut. Nah, setelah kami menambahkan persiapan ekoenzim tersebut,
kami menunggu proses fermentasi dan kami melakukan pengecekan fermentasi secara berkala di tiap minggu. Setelah pengecekan fermentasi, kami melakukan pengujian kandungan ekoenzim itu pada minggu akhir setelah fermentasi itu berlangsung. Di mana ketika fermentasi sudah selesai, kami melakukan pengujian kandungan ekoenzim berupa senyawa anorganik menggunakan spektrofotometri UV visible. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data sendiri, data hasil penelitian tersebut ini di analisis mencakup analisis statistik. Nah, teknik analisis ini penelitian optimalisasi hasil produksi bakteri ekoenzim, bakteri Acetobacter hycelinum dan Saccharomyces cerevisiae dianalisis menggunakan uji two-way ANOVA pada program SPSS. Dan apabila berdistribusi normal, two-way ANOVA digunakan karena berdata berupa variabel numerik lebih dari 2 kelompok data yang tidak berpasangan. Two-way ANOVA digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata pada keempat perlakuan data tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada saran dan masukan, kami sangat terbuka kepada dosen-dosen yang mereview jurnal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.